أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Aduh, ini orang-orang pada kemana sih? Gak ada yang beli satenya. Udah buka warung dari sore. Gak ada yang datang. Aduh. Mas, kita sholat dulu yuk. Udah azan. Sholat? Kamu nih gimana sih? Kamu lihat gak nih? Dagangan aku belum ada yang beli. Tuh, arang sampai dingin, sate juga sampai dingin semuanya. Malah nyuruh-nyuruh aku sholat. Udah gila kali kamu ya? Mas, aku tuh nggak bermaksud apa-apa. Sholat itu hukumnya wajib buat umat Islam. Dosa, Mas, kalau kita lalaikan. Alah, kamu itu. Emang enak sih jadi istri ya, tinggal minta-minta aja. Nggak tahu perjuangan suami kayak apa. Mas, aku tuh nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma hanya mengingatkan Mas aja. Nah, udahlah, sholat itu paling berakhir. Duit baru nomor 1. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas, istighfar, Mas. Nggak boleh, Mas, ngomong kayak gitu. Istighfar mulu. Pusing aku denger ya. Kamu tahu nggak sih? Ini udah 2 minggu nih, sate aku nggak ada yang beli. Banyakan ruginya daripada untungnya. Kamu mau? Aku kasih makan batu sama pasir direbus, mau? Mas, Mbak, sini, mampir dulu. Beli sate saya? Enggak bang, saya udah beli sate. Beli sate di mana? Di warungnya Bang Nazar. Nih, bawa pulang. Oh, beli satu lagi deh buat keluarganya di rumah. Siapa tahu ada yang mau kan. Bonus deh 2 tusuk sate ya. Kalau mau nambah mah, mendingan saya balik lagi ke warungnya Bang Nazar. Maaf Bang Deden, enakan satenya Bang Nazar dibandingin satenya Bang Deden. Makanya warungnya rame terus. Kurang ajar kalian ya. Malah hina-hina dagangan saya. Pergi, pergi. Pergi sana. Pergi. Mas, istighfar, Mas. Jangan sama bawa emosi. Sabar. Gak ada untungnya sabar. Ini nih gak laku pasti gara-gara si Nazar tuh. Jualan sate juga. Bikin panas aja itu si Nazar. Mau ngajar itu orangnya. Mas. Mas mau kemana, Mas? Yang tenang, Mas. Yang tenang ya. Ya. Kamu jaga warung ya? Mas. Udah dah. Mas. Ya Allah. Bang Nazar, Masya Allah, ramai banget warungnya. Resepnya apaan sih? Pasti nih satenya enak nih. Nggak ada yang spesial, Kondra. Biasa aja. Masa nggak ada yang spesial? Pasti ada resep khusus ini. Beneran. Resepnya sama aja kok kayak yang dijual pedagang lain. Yang terpenting buat saya itu tetap berdoa sama Allah. Supaya sate buatan saya ini bisa dinikmatin bagi siapapun. Dan yang terpenting harus berjualan dengan jujur. Amin. Wah, semoga berkah ya Mas usahanya. Amin, karena emang biasanya yang namanya doa terus diiringin sama usaha, hasilnya pasti bagus, Mas. Amin. Kalian berdua mau kerjaan nggak? Ada imbalannya nggak Om? Ada lah, masa nggak ada? Emangnya kerjaan apaan Om? Gampang kerjaannya.
bikin onar tuh warungnya Nazar. Itu mah gampang. Terus kita dapat apaan nih? Kalau kalian berhasil, nanti masing-masing gua kasih sate 2 bungkus. Sate bro. Kasih sate. Ogah. Kata orang-orang sate Om Deden itu kagak enak. Nah sembarangan lu. Terus lu mau apaan, ha? 100.000 kita mau kerjain. Buset 100.000, banyak amat sih. Ya udah terserah Om aja dah. Pokoknya 100.000. Ya udah deh. Tapi kerjanya yang bener ya. Jangan sampai bocor kalau gue nyuruh. Apa Om? Yaudah ke sana. Gile. Iya, deal. Bener kerjanya. Enak mau makan ya? Wah. Bang Nazar warungnya lagi laris nih. Roman-romannya banyak uang. Ya kan? Alhamdulillah. Mau beli sate, Bang? Gua nggak mau sate. Gua maunya duit. Mas, nggak ada pungli-punglian ya. Kalau minta-minta duit itu nggak boleh di sini. Di kampung ini nggak ada pungli. Jadi ikut campur lu. Ikut campur. Warung sate lo pesen es campur. Mas kalau mau makan, mintanya baik-baik, Mas. Gak perlu kayak gini caranya. Tangin bro. Ayo, sikat. Mas. Wah, lagi hajar nih. Lo nggak punya urusan memang sama gue berdua. Tapi lo cari masalah di tempat kita. Ya, gue paling gak suka orang yang melakukan pungli. Enak aja lo. Lo berdua doang banyak gaya. Kemarin satu lusin gue telan. Rey, minggir Rey. Ini biar urusan gue. Sini maju. Maju lo. Ampun bang, ampun. Aduh. Gue jenguk. Sakit bang, ampun bang. Lo janji semua sama gue ya. Kalau lo masih ngelakuin pungli, tangan lo gue copotin. Janji! Ya janji bang, ampun bang. Ampun bang. Ampun. Janji apa? Janji hidup semati bang. Wah! Iya. Gue takel lagi kan jidat lo. Bangun lo. Lo jarang-jarang ketemu orang kayak gue. Kasih duit lo. 10.000. 20.000. Ini deh. Lo udah jadi jeng teban bang. Udah pegang, udah bagus. Gue kasih nih 2.000 tuh. Ini bakal apaan nih? Ya beli makan lah. Makan apaan? Kalau lo nggak bisa beli makan sama 2.000, lo ke masjid. Lo amalin, masukin kotak amal. Tambahin dah. Sini deh, gue tambahin dah. Nih, gope. Nih buat lo, gope. Ini WC aja sebelah segini bang. Itu buat kerikan. Kalau lo masih ngomong lagi, gue timpa lo. Hah? Iya. Masjidnya di mana bang? Di pojok jalan. Wah, lupa juga lo. Masjid di mana aja nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Lumayan dah. Ngeluarin duit 4.000 buat beramal. Masih ada 20.000 buat bayar sate tadi. Ayo, Nisa, suami kamu mana? Mas Deden lagi pergi, Bu. Ibu itu mau minta duit untuk beli baju baru. Bu, kan baru minggu kemarin Ibu beli baju baru. Itu minggu kemarin. Minggu depan ibu ada acara pernikahan teman anak ibu. Ya, ibu harus pakai baju yang baru dong, yang mewah, yang bagus. Dan resepsinya tuh di gedung mewah. Kamu tuh pelit banget ya. Aku lagi nggak punya uang, Bu. Itu ada kan uang suami kamu? Itu uangnya Mas Deden, Bu. Hasil jerih payahnya Mas Deden jualan. Itu pun kan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari, Bu. Nisa, diambil sedikit itu nggak bakalan tekor. Besok kan bisa dapat lagi dari jualan sate. Bu, beberapa hari ini hasil penjualan satenya Mas Deden sepi, Bu. Itu pun cuma hanya 1-2 orang pengunjung, Bu. Untung aja masih ada yang beli. Ya udah, ibu perlu uang. Bu,
Bu, jangan Bu, jangan Lumayan. Bu. Bu, jangan Bu. 350.000. Bu, Cukup buat beli baju baru. Apa sih? Bu, jangan Bu, aku mohon Bu. Nanti Mas Deden marah Bu. Ya, Ibu pakai baju yang ada aja Bu. Nisa, kamu itu lebih membela suami kamu ya. Ini ibu loh yang mengandung kamu 9 bulan. Kok kamu pelit banget sama ibu? Hah? Udah nih ibu peluk, udah ibu peluk ini. Astagfirullahaladzim. Gimana? Berhasil kan? Berhasil apaan Om? Gagal total. Ada 2 orang cowok gagalin rencana kita. Aduh, cowok siapa sih? Si Andra lah sama temennya Om. Aduh, gimana sih kalian nih? Ngebecus. Ya udah deh, Mau kemana? Bayaran kita mana nih? bayaran apaan? Orang udah gagal malah minta duit lagi. Kita itu udah kerja buat Om. Sampai kita berantem segala. Terus Om, mau pergi gitu aja. Alah. Tanggung. Bagi 2. Buset, 20.000 bro. Ajak berantem. Mas, kenapa Mas? Kenapa lukanya? Aku dikeroyok sama berandalan kampung. Kenapa Mas? Aku tuh nyuruh mereka ngerusak warungnya si Nazar. Terus aku janjiin kasih uang ke mereka. Ternyata mereka gagal. Ya aku nggak mau kasih uang. Terus mereka tiba-tiba ngeroyok ke aku. Ya udahlah terpaksa aku kasih 20.000. Malah aku dikebukin untung aku bisa kabur tadi. Istighfar Mas. Sirik itu nggak boleh Mas. Kita nggak boleh dengki Mas. Lebih baik kita koreksi diri Mas. Ya. Kamu tuh kok malah ceramah sih? Malah bela-belain si Nazar. Atau jangan-jangan kamu suka sama dia? Dia itu kan duda. Astagfirullahaladzim. Enggak Mas, enggak. Kok nggak mungkin kayak gitu Mas? Awas ya, kalau sampai kamu naksir sama si Nazar, gak ada ampun buat kamu. Aku paling benci sama Nazar. Gara-gara dia tuh warung aku jadi gak laku kayak gini. Loh, ini uang aku 350.000 di sini mana? Mas, Mas. Tadi ibu yang ngambil uangnya Mas 350.000. Ya ampun, kamu kasih? Iya. Ibu untuk beli baju baru Mas. Ibu kamu tuh kurang ajar banget sih. Egois banget. Nyesel aku milih dia jadi mertuaku. Mas nggak boleh kayak gitu Mas. Gimana pun ibu itu juga ibumu juga Mas. Walaupun beda kedudukannya. Ya, tapi kamu nggak boleh seperti itu Mas. Kalau gitu aku nggak mau dia tinggal di rumah ini. Mas istighfar Mas. Kamu ngapain sih ngasih-ngasih ke ibu kamu, ha? Emang dia nggak tahu 350.000 itu buat modal usaha? Hah? Malah minta-minta terus. Udah ngina-ngina dagangan aku. Sekarang malah minta uang lagi sama aku. Wah! Bisa nih buat beli baju baru. Jadi dong keundangannya. Bu, kembaliin uang saya. Enak aja, ini hak saya. Ibu ngambilnya tanpa sepengetahuan saya. Anissa aja tahu. Itu uang saya, Bu, bukan uang Anissa. Anissa itu kan istri kamu. Kekayaan kamu itu sekarang jadi satu. Walaupun kamu yang kerja. Sini. Apa sih? Aduh, ini aku kan keterlaluan banget sih. Jangan mau sakit, Bu. Bu, balikin uangnya itu dulu. Dasar ya kalian. Jangan. Dasar mertua nggak waras. Mana mau dimaafin? Uang aku udah diambil, aku malah dipukul pakai sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Balkis di sini. Iya, Mas Adra, Mas Ryan. Tadi mampir sebentar. Oh, iya. Pak Kiai, ini kita belikan sate kambing kesukaan Pak Kiai dari warung sate Bang Nazar. Alhamdulillah. Terima kasih banget ya. Pak Kiai sekarang pakai bodyguard. Ini bukan bodyguard, body lotion. Semua orang tuh butuh ngaji. Ngaji dong. Lu malah kuliner sate. Lah, Bang, gue beliin sate buat Pak Kiai, enak aja. Pak Kiai, lagian Pak Kiai beli sate kambing, emang gak takut kolesterol? Antara, kenapa kamu takut oleh kolesterol? Kamu tahu kan? Takut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai, kalau ngomong suka bener. Konteksnya bukan itu, Pak Kiai. Itu mah Andre juga paham. Tenang aja Pak Kiai. Kalau kebanyakan, biar Gatot yang bantuin. Harusnya kita tadi beliin sate buat Bang Gatot juga, Ndra. Emang ada pikirannya bablas. Re, Bang Gatot tuh nggak suka sate. Sukanya apa? Kambingnya. Itu apa, Mas? Ini buat fitnah si Nazar. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu perbuatan yang salah, Mas. Nanti Mas kena ganjaran, Mas, dari Allah. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, itu perbuatan gak baik, Mas. Apaan sih kamu? Ini biar semua warga tahu kalau Nazar itu pakai jimat tali pocong. Biar semua warga tahu kalau Nazar itu pakai ini, makanya warungnya jadi rame. Masya Allah, Mas. Kamu tuh jahat banget sih, Apa Mas. sih? Jahat kamu bilang? Justru sebaliknya. Ini itu buat kebaikan kita semua. Tau nggak? Aku cuma naruh ini di situ. Lagian ini kan cuma bohong-bohongan buat lengkapin rencana aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu perbuatan yang salah, Mas. Nanti Mas kena ganjaran, Mas, dari Allah. Sok tahu kamu. Mas ingat kan kejadian tadi malam? Mas itu dikeroyok oleh preman, Mas, karena perbuatan Mas. Karena Mas mengganggu ketentraman warganya satenya Pak Nazar, Mas. Istighfar, Mas. Udah aku lupain semua itu. Diam kamu. Wah, pas banget nih. Mumpung lagi nggak ada orang kayaknya. Taruh di mana ya? Lu rasain nih. Semoga jadi aib buat lu. Mas. Sini, Mas. Sini kumpul. Bu, sini, Bu. Saya ada berita penting tentang sate kambingnya Bang Nazar. Bang, emang ada apa sama warungnya Bang Nazar? Iya, jadi sate kambingnya Bang Nazar itu sebenarnya pakai jimat tali pocong. Astaga, masa sih Bang? Iya, sebenarnya sate Bang Nazar itu nggak enak. Tapi karena dia pakai jimat tali pocong, siapapun yang makan di sana pasti ngerasa enak dan ketagihan. Oh iya bener. Emang Bang Deden tahu dari mana? Gue nyebutin narasumbernya nggak enak. Tapi yang pasti ini sumbernya orangnya udah biasa, udah ahli sama bidang-bidang gaib. Bang, sepengetahuan saya, Bang Nazar itu orangnya jujur dan taat beribadah, Bang. Ya benar, Bang. Benar, Bang. Benar. Kan belum tentu, kita kan nggak tahu orang aslinya kayak apa.
bisa aja dari luarnya baik, dalamnya sering bikin dosa. Buktinya apaan, Bang? Ya gue sih nggak tahu buktinya kayak apa. Tapi yang pasti ini sumbernya bilang itu jimatnya ada di dekat dia tempat jualan. Terus kalau bentuknya gue juga nggak paham karena kan gue nggak ngerti sama hal kayak gitu. Kecuali kalau kalian mau ngecek tempatnya Bang Nazar. Ya gue sih cuma ngasih tahu doang. Karena kan kita sama-sama tahu nih kalau musyrik kan nggak boleh di agama, nggak dilarang sama Allah kan. Kalau terbukti benar, aku nggak akan makan lagi sate Bang Nazar ah. Iya, aku juga nggak mau. Yaudah kita ke Bang Nazar yuk. Yuk. Ayo, kita cari, kita buktiin, kita cari sampai dapat. Iya, ayo, kita cari sampai dapat. Ayo. Mana lagi nih jimat besar? Wah, ini nih jimatnya nih. Wah, bener tuh akhirnya. Pulang tuh orangnya. Nah, ini orangnya nih. Nah, ini nih. Maaf, ini ada apa ya? Kamu tuh udah ketahuan. Kamu pakai penglaris kan? Nih buktinya. Ya benar, tuh ada buktinya. Jujur aja. Ini bukan punya saya. Demi Allah, saya nggak pernah pakai jimat apapun untuk melariskan dagangan saya. Keyakinan saya hanya bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buktinya apa? Nggak usah ngeles. Iya, Bang. Iya, ada buktinya. Udah ada bukti. Nyesel saya pernah makan sate di sini. Sama saya juga. Udah kita hajar aja. Stop. Aduh, ribut-ribut aja lo. Gue bilang sama lo ya. Astagfirullah. Ini bukan budaya kita nih, ha? Budaya kita tuh guyup. Ada apa nih? Ribut-ributan apa? Mas Gatot, Pak Kiai, saya ini dituduh berjualan dengan jimat penglaris, Pak. Astagfirullah. Demi Allah, ini nggak benar, Pak Kiai. Ini, mereka menemukan ini di rumah saya. Coba, pakai. Kita nemuin itu di sini, Pak Kiai. Saudara-saudara, dimohon tenang. Jangan terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar. Itu udah jelas ada buktinya, Pak Kiai. Iya, Pak Kiai. Udah ada buktinya. Iya, tapi kan perlu dikaji. Mohon maaf ya, saya lihat. Kita buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini batang lengkuas. Lengkuas bisa masak. Berarti nih jimat odong-odong. Jimat palsu ya Pak Kiai? Pak Najar, kalau memang benda ini bukan milik kamu, berarti ada yang memfitnah kamu. Ya Allah, padahal selama ini saya nggak pernah berbuat jahat sama siapapun, Pak Kiai. Orang yang memfitnah itu dengan berbagai macam cara. Dan yang hanya tahu adalah orang itu sendiri. Saudara-saudara, jelas sudah bahwa benda ini bukan jimat, hanya bumbu masak dan bukan milik Pak Najar. Dengan demikian, Pak Najar tidak memiliki dosa. Saudara-saudara, lu udah banyak ngomong, jangan ribut. Minta maaf loh Bang Najar. Bikin malu aja. Ya, maafin aja, maafin kita ya Bang Nazar. Maaf ya Bang Nazar. Udah buruan Bapak, jangan pada gosip mulu. Mendingan bikin apa kek? Bikin kredok kek biar kreatif. Ngobrol enggak. Mas Gatot, Pak Kiai, saya terima kasih sekali ya. Saya nggak tahu kalau nggak ada Pak Kiai sama Mas Gatot, apa yang terjadi sama saya nggak tahu. Alhamdulillah saya jangan membantu. Allah lah yang menolong kejelasan ini bagi Pak Najar. Lain kali harus hati-hati dalam berbuat dan bertindak apapun. Yati. Apa Mas? Mau kemana? Aku kangen sama kamu. Udah lama gak ketemu. Mas Deden maunya apa sih? Gak pengen apa-apa. Cuman pengen ngajakin kamu jalan. Ya, jalan-jalan yuk. Kemana aja kamu mau, aku ikutin. Mas itu sadar nggak sih? Mas itu udah punya istri. Sudah berumah tangga. Hargain dong Mbak Anissa.
Dia itu istri Mas. Yati, Nisa itu istri aku cuman kalau di rumah. Kalau aku udah keluar dari halaman rumah, aku jadi single lagi. Mas, Boy ya kalau ngomong dipikir dulu, Mas. Kamu itu kalau galak makin cantik tahu. Kamu itu ngaku aja deh. Pasti kamu pernah ngerasa kesepian kan? Kamu kan udah lama jadi janda. Pasti pengen kan mesra-mesra sama laki-laki. Mas ini keterlaluan ya. Saya memang janda, Mas. Tapi saya punya harga diri, Mas. Saya gak suka diremen kayak gini sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Nazar. Nazar, gue denger-denger di rumah lu lagi rame-rame kata warga. Ada yang mau mencoba memfitnah saya, Den. Dia taruh jimat tali pocong di rumah saya. Siapa, Zar? Saya juga kurang tahu, Den. Tapi alhamdulillah, masalahnya sudah clear. Udah clear? Terus katanya lu dikeroyok juga? Hampir saja saya dikeroyok. Tapi untung saja ada Mas Gato sama Kiai Abbas yang cepat menenangkan emosi warga. Padahal gue ngarepin Nazar di amok masa. Digebukin sampai babak belur. Kalau gitu, gue pamit dulu ya. Aku tuh sebel, Bang. Makin kesini Mas Deden makin nyebelin. Ya sudah Mbak Mariti yang sabar ya. Kalau sabar di sini dulu Mbak. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah banget sih ngeliatin tuh orang satu. Kemarin gue suruh berandalan, gagal. Ini tadi gue udah ngasut warga juga gagal gara-gara datang Kiai Abbas. Gimana sih? Aduh. Ya Allah, Deden. Punya mata gak sih lo? Den. Deden. Kamu gak apa-apa, Den? Sebagai. Lu apa-apaan sih? Sosok bantuin lagi lo. Ngajar tuh orang. Anissa, barusan ibu dapat telepon dari teman ibu, Ibu Hardah. Dia itu punya keponakan yang sudah bekerja di luar negeri. Nah, mau cari istri. Kamu mau kan? Maksud ibu? Ibu itu mau jodohin kamu. Kamu tahu nggak? Dia itu pengusaha kaya raya, muda, ganteng. Namanya Patrick. Patrick. Bu, aku kan udah nikah, Bu, sama Mas Deden. Anissa, dengar ibu ya. Deden itu tidak punya masa depan yang cerah. Kamu tahu nggak? Dia jadi tukang sate aja nggak sukses. Hidup kamu itu lama-lama bahkan melarat. Bu, Mas Deden kan baru usahanya. Jadi kalau sekarang baru merintis, ya wajar lah Bu. Kayak sekarang mungkin dagangannya sepi. Tapi nggak apa-apa Bu. Yang penting kan Mas Deden tetap usaha. Kesetiaan kamu itu keliru. Zaman sekarang ini yang bisa bikin bahagia apa coba? Duit, harta kekayaan. Suami kamu punya apa sih? Bu, apapun itu kekurangannya Mas Deden, aku hormatin Bu. Anissa, ibu nggak mau hidup kamu itu susah, hidup kamu itu melarat. Pokoknya kamu harus menikah sama Patrick dan kamu ceraikan Deden. Ibu yang ibu mau. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku nggak mungkin makan cerai dengan Mas Deden, Bu. Anissa, kalau kamu menikah dengan Patrick, hidup kamu itu bakal kecukupan. Dan ibu juga bisa semaunya kapanpun minta uang. Kamu juga harus mikir dong kebahagiaan ibu. Kamu tuh egois ya. Bagus. Ibu emang mertua busuk hati ya. Kamu ngomong apa ya? Berani sama saya? Bu, aku itu dengar sendiri ibu ngomong apa sama Anissa. Aku di sini dari tadi. Ibu ngapain masa-masa Anissa supaya cerai sama saya? Hah? Biar bisa nikah sama laki-laki lain? Hah? Mentang-mentang dia pengusaha kaya gitu? Suami macam apa kamu? Kamu tidak bisa memberi penghidupan yang lebih baik sama Anissa. Buat apa dipertahankan? Bu, Mas, tenang ya. Tolong jangan buat keributan di sini. Ya. Anissa, ibu kamu ini biang keroknya. Rumah kita bakal panas terus kayak gini. Bakal kayak neraka kalau dia masih ngumpang di sini. Anissa, kamu dengar sendiri kan suami kamu? Suami kamu ini ya udah belagu, miskin, tidak hormat lagi sama mertua. Kamu masih mau mempertahankan seperti ini? Iya. Kamu tuh memang kurang ajar ya. Berani sama mertua. Bu. Kurang
ajar kamu emang ya? Bener ya, iya kan? Ibu udah keterlaluan ya. Dengar ya, saya tidak takut sama kamu. Kamu memang kurang ajar. Dia tenang ya, Bu, ya tenang ya. Apa lo? Numpang. Ngasut lagi. Gak tahu diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja Lulu? Nggak pernah kelihatan, sibuk banget kayaknya. Iya, kerjaan lu lagi hektik banget. Setiap hari lu begadang, pulangnya sampai pagi. Gara-gara kerja. Besoknya bangunnya siang, jadi nggak ketemu deh. Masya Allah, jaga kesehatan ya lu. Iya, makasih Yayan. Oh iya, lu mau nanya sebenarnya sama kalian. Kalian tau gak sih di dekat sini tuh tempat jual sate di mana sih? Lu mau pesen banyak nih buat acara kantor. Sate, ya di situ aja. Yang di deket, yang di ujung gang, sate Bang Nazar. Itu kan enak, rame banget. Malah kadang-kadang sampai ngantri 2 hari. Oh iya, tahu. Ya udah deh, aku mau pesen dulu. Ada yang mau nemenin? Ya udah, aku anterin ke sana ya. Ya udah yuk. Rey, gua anterin dulu ya. Assalamualaikum ya. Ya nggak apa. Gak apa-apa kan? Nggak apa. Yang ikhlas dong gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Gitu dah. Assalamualaikum. Ayo lo. Bang Nazar, ini saya bawa teman saya Lulu. Dia mau pesan sate, mau beli banyak. Boleh. Ya bisa nggak Bang Nazar 1000 tusuk untuk acara kantor soalnya. Boleh, Neng, boleh. 1000 tusuk ya, Neng? Ya udah kalau gitu nanti malam ya diambilnya. Pokoknya 1000 tusuk. Bisa, Neng, bisa. Nanti setengah jam sebelum acara sudah saya antrin. Ya udah, makasih ya Bang. Makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Zar, maafin sikap gue ya, udah kasar sama lo. Iya, sama-sama, Den. Itu tadi si Andra sama siapa? Itu tadi temannya Andra namanya Lulu. Dia memesan sate 1000 tusuk buat acara di kantornya. 1000 tusuk? Banyak banget. Ya, tapi saya bingung, Den. Saya harus cari orang yang bisa bantuin saya biar kerjaan saya cepat selesai. Oh gitu. Gimana kalau gue yang bantuin? Kamu serius, Den? Bukannya kamu juga harus mempersiapkan warung kamu? Serius. Warung gue lagi libur hari ini, makanya gue bisa bantuin lo. Alhamdulillah, yaudah kalau begitu, nanti selesai kerja, ada uang terima kasih buat kamu, ya? Udah, nggak usah pakai uang terima kasih. Kalau gitu, gue pamit dulu sekarang ya. Ya. Terima kasih lo sebelumnya. Ya, sama-sama ya. Nisa! Nisa! Iya, Bu. Kamu lihat nih, tiap hari masakan tuh begini aja membosankan. Telur, terong, kerupuk. Emang ada lagi apa? Iya, Bu. Semenjak warung satenya Mas Deden sepi, Mas Deden jadi pas-pasan, Bu, kasih uang belanjanya. Makanya cari suami itu yang kaya. Ini dikasih tahu malah ngeyel. Lihat nih, makanan orang miskin kayak begini nih. Ibu lihatnya juga udah enak, apalagi makan. Bu, Ibu tuh kenapa sih kekeh banget untuk misahin aku sama Mas Deden? Bu, gimana pun Mas Deden pun juga suamiku, Bu. Meskipun Mas Deden bukan suami yang baik dan juga bukan laki-laki yang sempurna, tapi aku harus terima Mas Deden apa adanya, Bu. Kamu tuh yang bodoh. Jadi istri tuh harus realistis. Ibu tuh bosan ngasih tahu kamu tuh ngeyel. Nih, kamu lihat nih ya, masakan orang miskin tuh kayak gini nih. Ini nih, kayak sendal kesiram nih. Siapa yang mau makan? Denger ya, warung sate itu boleh sepi, tapi nggak usah hebat-hebat begini juga. Ya Allah, kok Ibu begitu ya?
satenya berantakan kayak begini. Aduh, gimana nih? Mana Bang Nazar ya? Lu mau ngambil sate juga. Neng, Bang? Bang Nazar kenapa? maaf Neng Lulu. Saya kena musibah, Neng. Astagfirullahaladzim, musibah apa Bang? Iya, Neng. Motor saya ketabrak mobil. Semua sate pesanan Neng Lulu yang saya bawa itu jatuh dari motor. Udah, nggak apa-apa. Saya ngerti kok namanya juga musibah. Bang Nazar juga kan nggak mau tertimpa musibah kayak gini. Ya udah. Nih. Ah, Neng, nggak usah, Neng, nggak usah. Saya ikhlas kok, saya ikhlas. Lagian ini juga satenya nggak jadi dimakan kan? Iya, meskipun Bang Nazar kecelakaan dan saya nggak bisa ambil satenya, tapi kan Bang Nazar udah bikin satenya. Bang Nazar ambil aja uang dari saya ya. Mas udah tahu belum? Tahu apaan? Bang Nazar habis kecelakaan lalu lintas, Mas. Tahu dari mana? Tadi aku ketemu Bang Nazar pas di pengajian. Iya, Bang Nazar bilang kalau dia habis kecelakaan, lalu dagangannya hancur semua, Mas. Kurang ajar. Mentah lagi rencanaku. Kecelakaan itu udah bikin Nazar selamat dari ancaman masuk penjara. Aduh, padahal udah semua racun aku lumurin ke sate. Mas, aku masuk dalam dulu ya. Iya. Bang, berapa nih bang? Bang, berapa bang? Mbak 20 ribu. Iya, taruh aja, taruh. Saya berapa bang? Sama-sama 20 ribu. Ini 20.000 juga kan? Iya. Makasih ya bang. Makasih ya. Makasih ya bang. Iya. Makasih ya. Bang ya. Pesugihan tanam kepala kambing siluman hanya bisa dilakukan di hutan gaib. Harus dicoba nih. Syaratnya harus mengambil tengkorak jenazah dari kuburannya dan ditukarkan dengan kepala kambing siluman. Woi! Ngapain lo? Maling kuburan lo ya? Jangan lari lo! Dibongkar. Wah, sebentar lagi aku jadi orang kaya. Nggak sia-sia perjuangan aku tadi. Apa itu, Mas? Udah, kamu nggak perlu tahu. Apa sih? Apa
Apa itu Mas? Apa sih? Coba. Udah tapi aku kasih tahu, kamu diem ya. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kepala tengkorak manusia Mas. Untuk apa Mas? Ini buat pesugihan tanam kepala kambing. Aku ngambil tengkorak ini langsung dari kuburan. Aku lepasin dari badannya. Astagfirullahaladzim, buat apa Mas? Kan aku udah bilang, buat pesugihan tanam kepala kambing. Astagfirullahaladzim, ya Allah Mas. Itu musyrik Mas. Nggak boleh, itu dilarang sama agama Mas. Kamu ini banyak omong ya. Udahlah, gak usah ikut campur. Ya Allah Mas, aku nggak setuju Mas. Itu semua udah di luar dari akal sehat Mas. Istighfar Mas. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu buka mulut bilang ke warga, aku nggak segan-segan bunuh ibu kamu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, berikan jalan yang benar untuk suamiku. Ini dia makam Pak Kiai. Masya Allah. Ya Allah, Reh. Ini kuburan apa didedel begini? Subhanallah. Bang Gatot. Bang Gatot emang nggak ngeliat orang yang ngededel ini kuburan? Mukanya kita emang nggak ngeliat. Aduh, bagaimana mau ngenalin? Wajahnya gitu kedok. Aduh, tapi sih saya ngeliat ketika dia memasukkan sesuatu dalam kain. Nah, kayaknya tuh kepala jenazah deh. Saya baru dengar ada yang bongkar makam terus kepala yang diambil. Ih, mau apa coba ya? Ini bisa jadi praktek ilmu hitam Pak Kiai. Bener, kayaknya ini nggak ada yang lain lagi tuh. Bapak-bapak, saya mohon tolong jangan seuzon dulu. Sebelum kita benar-benar temukan fakta yang sebenarnya. Ustaz Ryan, mohon maaf ya. Kalau dinalar-nalar nih, orang bongkar makam, pasti yang diambil tuh. Tali pocong, kain kapan, atau jenazahnya. Itu mah pasti berhubungan dengan mistik. Astagfirullahaladzim. Kalau emang di kampung kita ini ada yang menganut ilmu hitam, itu nggak bisa dibiarin. Harus dibasmi, harus diberhentikan. Kalau nggak nanti ngelebar, makin banyak pengikutnya bahaya. Betul, Dra. Udah sekarang mah yang penting nih warga nih jaga makam dengan baik ya. Rame-rame. Terus berikutnya gimana nih pakai enaknya harus gimana nih? Tempat ini biarkan begini, jangan diganggu sedikit pun. Sampai yang berwajib datang ke sini untuk mengadakan penyelidikan. Iya Pak Kiai. Masya Allah. Semoga benar. Ini pohon Raja Gundurwo. Raja Gundurwo. Raja Gundurwo. Aku bawakan ini tengkorak kepala manusia untuk sesembahan untukmu. Aku mau mengabdi padamu, Raja Gundurwo. Raja Gundurwo. Aku mau mengabdi kepadamu. Aku bawakan sesembahan ini, Raja Gundurwo. Keluarlah. Ini aku bawakan tengkorak kepala manusia untuk sesembahanku. Ambil kepala kambing ini. Baik, baik Gundurwo. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan, Raja Gundurwo? Tanam kepala kambing itu di halaman rumah. Ingat, jika nanti kau diminta menyediakan tumbal, kamu haruslah bersedia. Iya, iya Raja Gundurwo. Akan saya lakukan. Saya pamit. Ada apa-apa?
Mudah-mudahan dengan cara kayak gini, warung sate aku jadi rame dan laris manis. Beres. Loh. Siapa yang iseng ini ya? Woi! Siapa tuh yang iseng? Nisa! 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 Sebenarnya Lulu ini udah pernah loh tulis berita tentang ini. Untuk pesugihan seperti ini, si pelakunya biasanya mengubur si tengkorak kepala kambing itu dalam rumahnya mereka. Astagfirullahaladzim. Dalam rumah? Serem amat. Wah, rame nih. Bang, satenya ya? Iya. Bentar ya. Wah, jadi rame. Sandong, Bang. Iya, Bu. Tunggu, Bu. Iya, sabar, Bu. Luar biasa pesugihan tanam kepala kambing siluman. Ternyata emang benar. Nih, Bu. Iya, Ibu duluan. makasih ya, Bang. Bentar ya. Bentar ya, Bu ya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Agak cepetan ya, Bang? Iya. Enak juga ya satenya. Iya. Nisa. Ya, Bu. Wah, lihat deh. Warung sate suami kamu tuh rame banget ya sekarang. Ada apa ya? Kok tiba-tiba bisa ramai begitu warung satenya Mas Deden? Wah, tenan loh, Bah. Ibu udah nyobain. Satenya Deden katanya enak. Belum pernah. Yang ibu tahu sih satenya si Pak Nazar tuh top baru dia. Oh, ibu emang naksir aja Pak Nazar kali. Nggak ada urusan. Tapi ini rame terus. Kalau rame begini pasti enak. Mau nyoba nggak? Abang mau coba? Mau. Gini-gini mau. Ayo. Waduh. Pak Justin, boleh nak? Pesan ya. 2 porsi, 1 buat saya, 1 buat saya. 1 buat saya, 1 buat ini. Iya, silakan duduk. Iya. Wih, setahu ibu ini dulu suapik banget, Bah. Sekarang rame tenan. Iyalah, segala sesuatu kan berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dulu sepi, sekarang rame. Tapi ngomong-ngomong, ibu nggak usah liatin Deden kayak begitu dong. Abah kan jenggot ini punya. Apa bedanya, Abah? Perut sama. Sama, yang itu one pack, yang ini one bag. Udah jadi tuh kayaknya. Weh. Ini Pak Justin. Iya, terima kasih. Makasih ya. Deden. Baca dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau angin? Enak aja. Dari sini, Bah. Kayak bau bangke. Gimana dong, Bu? Udah, nggak usah dimakan. Tapi kan nggak enak, itu udah pesen. Bilang aja ada tamu penting di rumah, ada menteri kayak siapa kayaknya. Perasaan ibu nggak enak nih. Bocah manggil lah. Pak Deden, minta maaf ini kita nggak bisa makan di sini. Keburu ada tamu di rumah. Iya. Maaf ya. Ini kok nggak dimakan?
Mau dibungkus saja, Pak? Masa sih saya dibungkus? Jangan, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ya, Bang, beneran. Maaf, Pak. Maaf ya, buru-buru ya. Assalamualaikum. Bentar, belum bayar. Cepetan, Pak. Ini berapa semuanya? 50. Pas kan? Iya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Astagfirullah. Gimana? Udah lengkap data-datanya? Informasi dari Bang Gatot semuanya udah aku masukin. Terus informasi dari Kuncennya juga ini aku lagi proses masukin sih. Jadi kamu tahu nggak? Persis dugaan aku. Tapi itu baru sebatas dugaan kamu kan, Lo? Iya, memang itu dugaan Lulu. Cuma gini, sebelum ini Lulu udah pernah tulis tentang itu dan Lulu juga udah pernah wawancarain beberapa paranormal. Kamu tahu nggak? Pesugihan tanam kepala kambing itu salah satu syaratnya harus mengambil tengkorak kepala manusia. Astagfirullah. Ya sekarang gimana aku nggak mengarah ke situ coba? Dan mereka itu harus pergi ke hutan genderuwo. Hutan genderuwo? Emang ada ya? Ada, meskipun aku nggak pernah ke sana ya udah pasti. Ya untuk orang-orang yang percaya dan pernah melakukan hal-hal yang gaib, rata-rata mereka tahu kok hutan genderuwo. Nisa, lihat nih, uang aku banyak banget. Kalau kayak gini caranya, aku bisa cepet kaya ini. Mas, itu semua berkat ilmu hitam ya, Mas. Kamu itu tahu apa sih? Jangan sok tahu deh kamu. Mas nggak usah berkelit, Mas. Tengkorak kepala manusia yang Mas bawa malam itu dia menguatkan aku, Mas. Kalau Mas bersekutu dengan ilmu hitam. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Jangan sok tahu deh. Mas, naluri seorang istri itu lebih tajam, Mas. Lebih daripada pedang, Mas. Iya. Aku yang bersekutu sama jin. Aku nanam kepala kambing di halaman kita. Berarti benar, Mas. Mas bersekutu dengan jin itu, Mas. Cuma itu cara satu-satunya supaya cepet kaya, supaya banyak duit. Ya Allah, Mas. Mas, selama ini aku selalu mengingatkan Mas supaya Mas sholat. Supaya Mas cuma hanya meminta sama Allah, Mas. Bukan sama yang lain. Kamu lihat tuh di luaran. Orang banyak sholat tapi banyak juga yang sengsara. Ini aku bersekutu sama setan, malah banyak uang aku. Nggak ada hubungannya sama Tuhan. Astagfirullahaladzim, Mas. Tapi itu haram, Mas. Itu haram. Mas nggak boleh melakukan itu, Mas. Kamu ini jadi istri gimana sih? Harusnya kamu tuh dukung aku dong. Hargain perjuangan aku. Ini malah mojok-mojokin aku kayak gini. Mas, kok tega sih bicara seperti itu sama aku, Mas? Kok Mas tega sih ngomong kayak gitu sama aku? Anissa, kamu kenapa nangis? Mas Deden, Bu. Mas Deden kenapa? Mas Deden bersekutu dengan jin, Bu. Supaya warung satenya laris manis. Ya bagus dong. Ibu acung jempol buat Mas Deden. Itu artinya suami kamu itu bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim, Ibu. Itu bukan perbuatan yang baik, Bu. Itu perbuatan yang nggak benar, Bu. Aneh kamu tuh ya. Suami kamu mulai maju, kamu malah bawel terus. Gak suka, Ibu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa ibu dan suamiku seperti itu? Mau ngapain, Bu?
Saya tahu kenapa warung sate kamu itu laris. Kamu menganut pesugihan dengan jin kan? Loh, tahu dari mana Ibu? Dari Anissa. Ngapain sih Anissa ngomong ke ibunya? Berhubung sekarang rezeki kamu sedang bagus, sekarang juga ibu butuh uang 3 juta buat beli kalung emas yang ibu idam-idamkan dari dulu. Enggak. Enak aja minta uang. Oke. Tapi ingat ya, saya akan beberkan ke semua warga. Kamu mau? Dasar mertua nggak waras. Bu, dari dulu itu ibu udah meras saya. Sekarang malah makin beras lagi. Udah deh, kamu nggak usah ngoceh aja. Mana uangnya? Siap perlu sekarang juga 3 juta. Mana? Materai banget sih. Materai! Abah heran, kenapa warga lain mah kayak nggak nyium bau busuk satenya Deden ya? Mana teh manisnya juga nggak ada rasanya. Emang Abah minum teh manis? Enggak, makanya nggak ada rasanya. Iya, Ndra. Baunya itu, Ndra. Bau busuk. Amit-amit. Untung belum sempat masuk mulut. Masa sih? Kalau emang bau busuk, bau bangke, kenapa yang lain pada makan dengan nikmat? Masa bisa begitu? Mungkin karena kita mengawali makannya itu dengan mengucap bismillah dulu, jadi kita selamat ya Bu ya. Iya, betul, Ndra. Allah langsung ngasih petunjuk buat kita. Kita terhindar dari makanan yang beres. Oh iya tuh. Mungkin karena Abah sama Ibu sebelum makan baca doa. Jadi akhirnya ditunjukin sama Allah bahwa itu makanan yang nggak baik. Ini pasti ada yang aneh nih. Karena menurut Andra, warung yang rame itu selama ini warung sate Bang Nazar. Bang Deden tuh sepi. Terus kalau tiba-tiba rame pasti ada yang janggal nih. Makanya Abah mah nanti nggak akan mau lagi makan satenya Deden ya. Kalaupun ada pesta, acara nikahan atau apa, nggak mau lah. Udah. Urusnya kan nikah lagi sih, Bah? Maksudnya kalau ada cara apa-apa jangan ngundang itu, jangan sate itulah. Astagfirullahaladzim, Allah. Mas. Kenapa sih kamu? Tenang dulu. Mas, tadi aku di dalam melihat makhluk yang menyeramkan, Mas. Kamu tuh tenang dulu. Ngeliatin apa sih? Hah? Mas, aku yakin itu adalah makhluk yang Mas pegang selama ini, Mas. Kamu ini apa-apaan sih? Nggak ada jin di rumah ini. Udahlah, nggak usah ngelantur kayak gitu. Udah. Ya Allah, dengarkanlah atas semua doa-doaku, ya Allah. Bagus juga nih. Nah, ini kalung yang memang aku suka nih. Akhirnya dapat juga nih. Ih. Bu. Ibu apaan sih teriak-teriak berisik tau? Dan, ibu lihat hantu, ibu lihat hantu. Mana hantu? Nggak ada hantu. Tadi Nisa lihat hantu, sekarang ibu. Ibu lihat sendiri dan bener hantu. Ibu takut dan. Bu! Apaan sih? Yati. Sini dulu. Apa sih, Mas? Gimana tawaran aku yang kemarin? Tawaran apa sih, Mas? Pura-pura lupa. Itu yang kencan sama aku. Mas itu hatinya terbuat dari apa sih, Mas? Mas itu harusnya tuh malu, Mas. Mas udah punya istri, masih aja godain wanita lain. Jangan kencang-kencang ngomongnya, ntar kedengeran orang.
Yati, kamu ikut aku aja ya. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Uang aku banyak. Mau Mas, aku nggak mau. Yati. Apa sih Mas? Udah ikut aku. Enggak Mas. Tolong, Kang Justin. Tolong Kang Justin. Tolong Kang. Deden, ngapain kamu jadi begini sih? Nggak boleh dong. Pak Justin, bos ikut campur deh. Iya, es campur aja enak. Ikut campur juga enak kali. Nantangin saya? Udah makanya nggak usah ikut-ikutan deh. Ngajar ya? Sakit. Masih balik. Ampun, Mbak. Ya, Mbak. Ampun, Mbak. Udah tua, saya malu kayak beginian. Ampun, Mbak. Iya. Justin. Tolong. Mas, jangan kasar sama perempuan ya. Saya juga perempuan. Apaan lu? Tantangin gua. Kurang ajar lu. Kang Justin bangun Kang. Tolong. Ya Allah, Pak Justin. Kang Justin, bangun Kang. Ya Allah, dia pingsan. Kita minta bantuan warga. Tolong. Mas, tolong bantu angkat Mas. Oh my darling sekarang. Abang kenapa tuh? Abang Justin? Biarin dah, udah ada yang nolongin nih. Gue tugas lagi dah. Oh my darling. Bu, ibu mau tinggal di mana, Bu? Udah deh, kamu nggak usah mikirin ibu. Masih banyak tuh kos-kosan di luar. Ibu juga masih trauma kejadian semalam. Bu, sebenarnya aku pun dari awal nggak setuju, Bu, kalau Mas Deden melihara ilmu hitam. Tapi kan Ibu ngedukung, Bu. Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. Kalau kamu mau senang, kamu ikutin kata ibu. Terus gimana dengan Mas Deden, Bu? Kamu tuh nggak usah mikirin Mas Deden, suami kamu. Kamu tuh bisa nikah lagi sama orang kaya asli. Enggak, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Karena gimana pun aku ini istrinya Mas Deden. Aku itu harus bisa membantu mengarahkan Mas Deden supaya jalan yang lebih benar, Bu. Udah deh, kamu nggak usah ngeyel. Pokoknya ibu mau pergi, udah deh sana. Udah. Bu, Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah. Zar. Den. Dengar sekarang warung sate lu udah sepi ya? Ya, begitulah, Den. Ya iyalah. Pelanggan lu pindah ke tempat gua. Alhamdulillah, saya ikut senang dengernya, Den. Sen amat sih lu. Terima aja ya nasib jelek lu. Dan siap-siap lu jadi bangkrut. Den, rezeki itu sudah ketentuan dari Allah. Suatu saat nanti, Allah bisa mencabut rezeki kita. Tapi di tempat lain, Allah akan mengembalikan lagi rezeki yang dicabutnya. Tiada kekuasaan yang tertinggi selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Allah. Mana ada rezeki dari Allah? Yang ada rezeki itu dari ritual tanam kepala kambing. Ya Allah. Aku nggak mau masalah keluargaku ini terus berlarut-larut. Ya Allah. Apa itu? Apa itu ya Allah?
Bang Deden, saya nggak bisa terima Bang Deden memperlakukan abah saya kayak gitu. Bokap lu tuh yang gangguin gua. Gua lagi enak-enak sama Mariati, dia malah datang ngerecokin. Sama satu lagi tuh, cewek so jagoan. Lu bilang sama bokap lu ya, gua nggak suka dia deket-deket sama Mariati. Suruh cari aja janda lain. Jaga mulut lu ya. Sabar Ndra, tenang dulu, jangan emosi. Abah gua diginiin, gua nggak bisa diem dong. Nggak semua masalah harus diselesaikan pakai kekerasan, Dra. Bang Deden, urusan saya sama abang belum kelar ya. Jangan sampai ketemu saya lagi, Bang. Nantangin gua lo. Bah, bangun Abah. Pingsannya jangan lama-lama, Bah. Abah. Bah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Abah? Alhamdulillah, ya Allah. Bah. Kenapa? Maaf Mariati, saya sudah punya istri. Mariati. Abah, itu Umi, Abah. Bah, itu ibu, Bah. Astagfirullahaladzim Ryan, kamu itu kan anak soleh. Masa mata kamu nggak soleh? Ini mau Mariati. Abah, ini Lena. Udah abah masuk ke bercanda sama cewek, tapi abah masih setia sama ibu kamu. Nggak mungkin abah mau nikah lagi. Nggak mau, Bah. Ini gimana tuh ngaku-ngaku? Ndra, kayaknya Abah emang beneran amnesia deh. Mungkin gara-gara benturan waktu bertarung sama Om Deden itu. Kak, gue paling tahu abah gue akal-akalan. Ibu, kalau misalnya emang abah amnesia, kita bawa abah ke rumah sakit, Bu. Biar disuntik, pakai suntikan gajah. Emang kalau di rumah sakit abah disuntik? Loh, ya pasti disuntik dong, Bah. Disuntik dari ujung kaki, dengkul, betis, pinggang, sikut, sampai jidat, Bah. Pakai suntikan yang buat gajah tuh yang gede. Bu, apa kabar? Ini Lena, mama kamu, Ryan, Bagis, jangan sampai lupa. Nggak boleh amnesia. Bang, belum, Bang. Iya, Bapak, tenang dulu. Semuanya pasti saya layanin kok, tenang ya, tenang. Iya, tenang dulu. Kamu sih dorong. Saya didorong, enak aja nyalain saya. Gimana sih? Ini si kaki kena anak nih. Maaf ya, Kang Deden. Maaf. Sakit tau. Gimana ini, Bang? Bang, pesan, Bang. Satu, Bang. Aduh. Nisa. Ya, Mas. Tolongin dong nih. Yolah, kaki Mas kenapa? Kaki aku kena arang. Cepat ambil yang salep sama perban. Iya. Perih banget lagi. Tolong perban. Sini, nah. Pelan-pelan dong, sakit itu. Udah. Sekalian itu kamu jagain warung, lagi rame. Enggak, Mas. Kamu ini kurang ajar ya. Disuruh sama suami nggak pernah nurut. Cepat jaga warung sana. Mas, justru kalau Mas dengan cara yang benar, aku akan nurut, Mas. Kamu itu ngelawan aja kerjaannya ya. Ayo, cepat. Bantuin aku. Enggak, Mas. Ayo, udah cepet. Enggak, Mas. Aku nggak mau, Mas. Udah, ayo. Ayo bantuin. Cepet kasih. Banget kata nih. Masya Allah, apakah begitu cara melariskan sate yang dijual suamiku? Astagfirullahaladzim.
Sekarang Mas Deden tingkah lakunya kasar, Bang. Semenjak warung satenya laris manis dan berkembang, sekarang Mas Deden apa-apa suka pukul. Deden itu nggak sepatutnya berbuat semena-mena begitu sama kamu. Kamu kan istrinya. Dia harusnya bisa mengendalikan emosinya. Maaf ya, Bang. Kok aku jadi curhat kayak gini? Nggak apa-apa, saya ngerti kok. Kamu harus tetap tegar dan bersabar ya. Iya. Teruslah mengingatkan Deden untuk berjalan di jalan Allah. Oh, begini kelakuan kalian ya? Selingkuh kalian ya? Astagfirullahaladzim, Den. Jangan berprasangka seperti itu. Kami di sini cuma ngobrol biasa, Den. Lu pikir gue bego, ah? Orang selingkuh itu juga ngomongnya biasa. Mas, cukup Mas. Malu nanti didengar sama warga, Mas. Apa sih? Kamu tuh yang nggak tau malu. Pulang dari pasar bukan pulang ke rumah, malah mampir ke rumah Duda. Tolonglah bersikap lembut sama istri kamu. Janganlah menggunakan kekerasan fisik di saat emosi kamu lagi tinggi. Kasihan Anissa. Lu tuh naksir sama bini gua, ha? Lu suka sama bini gua, ha? Kapan menuda sih lu? Mas, jangan kasar kayak gitu. Apa sih kamu? Ya udah, ayo Mas. Maaf ya, Bang. Ini menurut feeling Lulu ya, kayak yang ngambil kepala jenazah itu tinggalnya nggak jauh-jauh deh dari lokasi. Maksudnya orang kampung sini juga loh? Iya nggak tahu, kan ini menurut aku ya. Soalnya ya nggak tahu, aku kepikiran aja. Gini deh, di dekat sini ada nggak orang yang baru bikin usaha nih, tapi baru bikin kayak langsung rame gitu loh, pembelinya banyak. Ada nggak? Bentar deh. Itu kan ada warung sate tuh yang di pojok jalan, warung sate Bang Nazar. Nah, warung sate Bang Nazar itu kan emang selalu rame kan. Nah, cuma kan di perkampungan kita ini ada 2 warung sate, punya Bang Nazar sama punya Bang Deden. Nah, punya Bang Deden kan baru buka. Nah, kemarin kan biasanya sepi. Belakangan ini Andra lihat rame banget, sampai ngantri. Iya, tapi jangan berprasangka buruk dulu, Ndra. Bukan prasangka buruk. Masalahnya gara-gara itu, Abah sama Ibu penasaran, dikira nih warung sate beneran enak. Tapi begitu Abah sama Ibu dateng, makanannya bau bangke. Astagfirullah. Itu tapi kata Abah sama Ibu ya. Abah sama ibu kamu doang apa semua orang yang bawa bangke? Abah sama Ibu sih bilang, katanya pembeli yang lain biasa aja makannya, lahap banget. Nah cuma, Andra feelingnya nih, Abah sama Ibu sebelum makan kayaknya baca bismillah sama baca doa makan. Makanya keluar deh tuh bau aslinya, bau bangke. Sini. Makasih ya, Teh. Ya, yuk, kasih Mas. Ya. Aneh. Kenapa saya ngerasain tanah ini panas banget ya? Panas gimana? Masa sih, Re? Panas gimana? Agak panas sih rasanya. Ndra. Sepatu lu murah kali, tapaknya tipis. Sepatu gua aman-aman aja. Astagfirullahaladzim, kalau ngomong suka nggak meleset. Beneran. Mau ngapain lu kesini? Mau ngajak ribut lagi? Mas Deden, mohon maaf sebelumnya. Andra sama teman-teman datang ke sini bukan mau ajak ribut. Andra justru mau minta maaf, kemarin kita sempat ada salah paham. Oh gitu. Mbak Anissa, kebetulan sahabat saya ini mau meliput sedikit tentang warung sate. Iya, kira-kira boleh nggak Mbak Anissa? Oh, ya, boleh. Saya siapkan minum dulu ya. Udah Mbak Anissa, nggak usah repot-repot. Gak apa-apa kok. Mas, yang perempuan itu wartawan. Maksud kedatangan mereka karena mereka ingin wawancara warung sate Mas. Mungkin karena warung sate Mas selalu rame. Ya boleh ya? Ya nggak apa-apa sih. Sekalian promosi warung aku. Ya udah, aku siapin dulu. Ini, Makasih ya. bentar ya Mbak. Andra? Astagfirullahaladzim. Sini gue.
Wahai manusia, aku minta tumbal. Tumbal? Seseorang yang lahir di bulan Suro. Ingat, jika tidak sanggup, maka nyawa kamu sendiri tumbalnya. Suro. Ibunya Nisa kan lahirnya bulan Suro. Pas banget. Aku kan benci banget sama ibunya. Mertua matre. Ibunya aja yang aku jadiin tumbal. Iya. Apa ini? Mas, ibu kenapa, Mas? Ibu kamu pingsan, bius. Bius. Kenapa, Mas? Ibu kamu ini mau aku jadiin tumbal buat jin genderuwo. Astagfirullahaladzim. Mas, jangan, Mas. Ibu kamu ini satu-satunya yang cocok buat jadi tumbal. Karena lahirnya di bulan Suro. Kamu tuh udah kelewatan, Mas. Kamu nggak boleh kayak gitu sama ibuku, Mas. Bu, bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Bu, ayo ikut aku, Bu. Ayo. Apa-apaan sih kamu? Ayo ikut aku, Bu. Mas, jangan, Mas. Apa sih? Mas nggak boleh kayak gitu, Mas. Mas ingat azab, Mas. Azab itu nyata, Mas. Mas nggak boleh seperti itu. Nggak ada azab-azab. Aku nggak percaya sama azab. Bu, ikut aku. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Apa-apaan sih ini? Mas. Ayo, Bu. Bu, lari, Bu, lari. Ibu, lari. Ibu. Lari, Bu. Mas. Apa sih? Bu. Bu. Ibu. Bu. Berhenti, Bu. Berhenti, Bu. Ibu. Rasain lu. Ibu! Mbak Nisa. Ustadz Ryan, tolong Ustadz Ryan, tolong suami saya. Suami saya menjalankan pesugihan tanam kepala kambing. Dan sekarang ibu saya yang dijadikan korban. Astagfirullahaladzim. Kok jam banget sih Mbak Nisa? Dengan bantuan Allah, kita akan menyelesaikan semua masalah ini. Ayo kita cari lagi gitu. Insyaallah, yuk. Yuk. Wahai penghuni pohon ini, terimalah tumbal ini. Aku persembahkan tumbal ini untukmu. Pasti dia. Astagfirullahaladzim. Mau apa kalian? Bantu gue dari jauh. Hati-hati, Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Alhamdulillah. Dra, aman Dra ya? Insya Allah nggak apa-apa. Bu, sebentar, ya Bu, ibu bangun Bu, ibu bangun Bu, ibu. Kondisi Bang Deden masih lemah karena mengikuti proses rukyah yang cukup berat kemarin. Semoga dengan kejadian ini Bang Deden bertobat. Anissa, Ibu berharap setelah peristiwa tadi malam, rumah tangga kalian diliputi kebahagiaan, ya nak ya? Iya Bu, aku pun juga berharap yang sama. Mbak Anissa pernah nggak ngelihat genderuwo peliharaannya suami Mbak? Iya pernah. Aku pernah lihat beberapa kali sosok makhluk hitam di warung satenya Mas Deden. Masya Allah. Mbak Anissa tahu nggak? Hal yang Mbak Anissa lakukan itu syirik. Itu sama sekali nggak boleh dilakukan, Mbak. Iya, benar sekali. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Rey, di sekitar sini kan? Iya, persis di dekat sini saya ngerasa tanahnya agak panas. Kita pacul aja deh. Cari nih dekat-dekat sini. Di mana tapi? Ya nggak tahu nih di mana nih. Dra. Kayaknya gundukan ini deh. Gundukan ini rasanya kayak agak aneh gini. Iya sih. Mau dipacul nih? Kita bacain ayat Al-Quran dulu ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Rey. Kepala kambing. Waktu itu Mas Deden pernah bicara sama aku kalau Mas Deden menanam kepala kambing siluman sebagai pelaris di warung satenya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Rey, belum empat Rey. Allahu Akbar. Rey, Rey, baca Rey. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anda nggak apa-apa, Dra? Nggak apa-apa.
Ya kan buat Mas juga kan kecantikan aku ini. Mau nggak kalau Mas kasih duit? Mau banget Mas. Benar. Ngapain sih nih? Nih. Itu kan. Ya udah ini buat kamu semua. Udah kalian ini ribut. Dari dulu mesti nggak pernah akur. Bukannya begitu. Harusnya si Lulu tuh merasakan apa yang Andre rasakan gitu. Lulu pernah nggak sih merasakan cinta sejati? Cinta sejati? Aduh Andre kalau ngomong itu ya jangan sembarangan. Aku harus melakukan sesuatu.